lumayan mengganggu sih karena cenderung ke amis dan berbau busuk seperti telur gitu. Halo semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channel aku Devi Ardia. Nah, fokus dari video ini aku mau membahas tentang diabetes dan keputihan, karena sebagian besar penderita diabetes perempuan mengalami keputihan. Nah, di video ini aku mau membahas secara detail kasus yang terjadi sama aku, lalu aku berobat ke rumah sakit mana, harganya atau biayanya berapa aja, dan obat yang digunakan itu mereknya apa. Pertama-tama aku mau bahas tentang keputihan. Itu sebenarnya hal yang wajar buat setiap perempuan, dan keputihan yang wajar itu biasanya muncul sebelum menstruasi atau di masa-masa subur. Nah, keputihan yang wajar itu kan biasanya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak gatal. Kemudian yang terjadi pada kasusku itu saat beberapa tahun yang lalu menderita diabetes, memang kadangkala mengalami keputihan yang agak mengganggu, yaitu gatal, dikarenakan kandida, jamur kandida gitu, dan itu hal yang sangat wajar. Tetapi beberapa bulan ini itu sepertinya flora dalam organ kewanitaanku itu berubah. Memang sih nggak terlalu banyak dan gatal, tetapi berbau. Jadi berbaunya itu lumayan mengganggu sih karena cenderung ke amis dan berbau busuk seperti telur gitu. Jadi ya aku rasa ini kayak sudah nggak wajar lagi. Akhirnya aku nggak mendiamkan keadaan ini, maka aku datang ke poli kandungan yang ada di salah satu rumah sakit Surabaya, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo. Karena ya aku tahu bahwa dengan mengalami diabetes, aku pasti juga sedikit banyak bakalan berhubungan dengan keputihan, karena itu resikonya komplikasi kan. Komplikasi gula darah yang tinggi itu pada laki-laki akan mengarah ke disfungsi ereksi, sementara kalau di perempuan itu BV atau bakteri pada organ kewanitaan. Nah, kemudian aku datang ke rumah sakit Dr. Sutomo tersebut. Lalu seperti biasa kalau kita periksa dalam kan disuruh berbaring di kasur gitu ya, dengan kaki yang terbuka, kemudian sama dokter dikasih alat cocor bebek supaya terbuka, dan di situ dilihat memang terlihat keputihan. Tapi untuk memastikannya aku harus naruh sampel dari keputihan itu ke lab. Jadi diambillah sama dokter itu keputihannya, kemudian kita taruh di kaca, lalu aku disuruh bawa ke laboratorium. Sampelku di laboratorium tadi diperiksa, hasilnya kan keluar nih. Ini tanggal 24 Februari. Nah, skor dari pemeriksaanku ini 6, dan itu terlihat banyak lactobacillus sama Gardnerella. Itu aku juga kurang tahu, ini kayak semacam bakteri yang penyebab infeksi di dalam organ kewanitaan, dan ini skornya 6. Sementara katanya dokter skor yang normal itu paling enggak 2 atau 3. Nah, setelah lihat bahwa skorku ini di hasil laboratorium ini 6, dokter meresepkan obat keputihan yang dimasukkan ke dalam vagina atau organ kewanitaan. Jadi bukan diminum atau dioles, tetapi harus masuk ke dalam organ kewanitaan. Nah, ini nih obatnya. Namanya Neoginoxa. Obat ini lumayan mahal sih, aku belinya di Kimia Farma. Lumayan banyak kok yang jual. Nah, ini bentuk dari obatnya kayak gini. Ya, dan ini harus disimpan di kulkas.
karena bentuknya itu seperti kuning seperti mentega padat gitu, bentuknya peluru, dan nanti kalau di suhu ruang atau terkena suhu tubuh itu nanti akan meleleh atau mencair. Jadi harus disimpan di dalam kulkas. Bentuknya kayak gini. Ya. Nah ini. Nah terus aku pakailah obat ini di waktu malam, dan kita harus puasa berhubungan dulu, nggak boleh berhubungan sama suami. Dimasukkan ke dalam organ kewanitaan itu, dibasahin dulu. Jadi obatnya ini dibuka bungkusnya, kemudian dibasahi dengan air. Sebelumnya kita harus cuci tangan dengan bersih ya. Kemudian kita pas mau tidur itu berbaring, lalu obatnya dimasukkan ke dalam. Kurang lebih sih 5-7 cm gitu. Nah kalau misalnya obatnya itu masuknya cuma ya sesenti 2 cm, nanti obatnya ini bakalan keluar lagi, dan itu percuma, nggak akan mengatasi keputihan. Jadi harus dimasukkan ya lumayan dalam, jadi sekitar setelunjuk jari gini. Memang sih kurang nyaman, tapi percayalah bahwa obat ini merupakan senjata yang ampuh untuk membunuh jamur dan bakteri yang ada di dalam organ kewanitaan kita. Semakin dalam semakin bagus, tapi memang kurang nyaman. Ya, setelah itu kita tinggal tidur, paginya baru dibersihkan. Nah, setelah aku 7 hari pemakaian obat ini yang dimasukkan dalam vagina, kemudian tes lagi lah, dicek sama dokter. Gimana Bu, sudah dipakai 7 hari? Sudah dokter. Aku cek lagi akhir bulan Maret, ternyata pas dilihat, dicocor bebek lagi kan sama dokter, dibuka, kemudian dilihat, loh kok keputihannya masih ada, apa mungkin pemakaiannya kurang benar, kurang dalam, atau memang gula darahnya nggak terkontrol gitu. Akhirnya sama dokter sampel dari keputihannya di lab lagi ke laboratorium itu. Nah, terus keluar hasilnya ternyata skornya masih 5. Nah, harapanku kan skornya sudah ya paling nggak turun jadi 3 gitu kan, atau 2 untuk jadi normal. Akhirnya sama dokter diresepin lagi obatnya, ditambah lagi 7. Aku nebus obat lagi di apotek. Nah ini kan yang obat yang belum dibuka ya. Sementara ini itu obat yang sudah habis, ini tinggal bungkusnya aja. Aku kurang tahu untuk obat ini itu dijual bebas atau perlu resep dokter, tapi sebaiknya sebelum beli sih periksa dulu, karena penyebab dari kita keputihan itu kan macam-macam, ada bakteri, ada jamur, mungkin keputihan karena gejala awal kanker, kita kan nggak tahu ya. Nah, tapi yang pasti kalau misalnya ada yang janggal atau nggak wajar dari cairan keputihan, harus segera ke poli kandungan atau datang ke bidan untuk mengetahui lebih lanjut apakah hal tersebut serius atau sesuatu yang wajar. Nah, setelah nanti aku habis yang 7 obat ini, rencananya 1 bulan lagi aku akan periksa ke dokter untuk memastikan apakah sudah sembuh atau enggak. Tapi pesannya dokter, aku harus juga menstabilkan gula darah, karena kadar gula darah yang tinggi pada badanku itu banyak mempengaruhi infeksi pada organ kewanitaan, karena mungkin ya kadar gulanya tinggi, terus jamurnya kayak betah gitu kan di situ. Nah, sementara kalau jamurnya banyak ya otomatis terjadi infeksi gitu. Nah, berikut ini aku akan nunjukin beberapa lampiran hasil dari laboratorium dan rincian harga, kwitansi, biaya pengobatan waktu di polikandungan itu berapa aja. Ya, itu sekian video dari pengalaman aku mengatasi keputihan akibat dari kadar gula darah yang tinggi. Sebenarnya ya penyebabnya macam-macam, bisa dari makanan, bisa dari stres, bisa dari kurang bersih, bisa juga dari faktor diabetes itu.
Semoga video yang aku sampaikan ini bermanfaat buat subscriber, khususnya buat ibu-ibu ya penderita diabetes yang perempuan. Kalau misalnya ada mau tukar pikiran atau tanya sesuatu yang berhubungan dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe dari Anda itu turut mendukung aku membuat video-video tentang kesehatan lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Ini adalah hasil lab yang pertama. Jadi yang bulan Februari itu aku skornya 6 infeksinya. Jadi di situ ada bakteri Lactobacillus sama Gardnerella. Ya. Ini hasil laboratorium yang kedua itu bulan Maret. Nah, ini skornya masih 5. Jadi Lactobacillusnya berkurang jadi 2, sementara Gardnerellanya masih 3. Dan mudah-mudahan nanti yang hasil lab yang ketiga bisa turun dengan drastis sih. Kwitansi pembayaran untuk konsultasi dokter di Poli itu harganya 22.500. Sementara ini itu harga labnya 63.000. Jadi menurutku sangat-sangat terjangkau untuk kita berobat di rumah sakit besar yang alatnya lumayan lengkap. Ya. Nah, ini nih obat bentuk peluru yang dimasukkan ke dalam vagina yang harus disimpan di kulkas, ini namanya Neoginoxa. Ya. Aku belinya di Kimia Farma. Itu harganya kurang lebih 5 ini 105.000. Sementara kalau ini diresepkan dokter biasanya 7 sih minimal.